santai, ya, lagi tidak ada aktivitas yang lain sambil menonton live ini, jadi fokus misalnya nih, yang jarinya lagi santai, lagi nganggur, bantu saya sambil nonton, sambil ketuk-ketuk layar HP-nya, ya, sambil ketuk-ketuk layar HP-nya seperti ini, ya. Nah, semakin banyak tap-tap layarnya, itu akan meningkatkan jumlah like di pojok kiri atas ini nih. Lihat di sini sudah 14.000 tap-tap layar. Nah, jumlah tap-tap layar ini kalau jumlah like-nya makin banyak, itu yang membuat live kita akan lebih tersebar ke lebih banyak orang lagi. Sehingga banyak orang yang lagi buka TikTok, lagi scrolling, itu nanti muncul live kita. Dia lihat, oh ada tulisan belajar huruf hijaiyah, akhirnya dia masuk. Akhirnya dia jadi ngaji. Jadi dari wasilah jari jemari teman-teman yang tap-tap layar. Nah, gitu ya. Jadi powerful. Tap-tap layar itu teman-teman jangan remehkan. Itu powerful sekali. Oke ya. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan spesial deh ya. Pagi ini saya akan melanjutkan bahasan surah Al-Fatihah kita teman-teman. Kemarin saya izin langsung bahas ke ayat kelimanya dulu. Jadi belajar huruf hijaiyahnya dengan mengambil objek bahasanya dari ayat yang dibaca. Nah sekarang dan tadi malam kita izin bahas ayat kelima Quran surah Al-Fatihah. Ya, jadi fokus teman-teman sekalian, kita akan mulai belajar. Tadi malam kita sudah membahas kesalahan-kesalahan pada penggalan kalimat iyaka. Iyaka di sini ada dua kali ya teman-teman. Iyaka yang pertama dan iyaka yang kedua. Kesalahannya sama. Jadi kemarin kita bahas 1-2 bahasan untuk 2 lokasi di Quran surah Al-Fatihah, gitu ya. Oke, seperti biasa teman-teman, fokus ya, fokus belajarnya. Jangan lupa luruskan niat kita. Saya pengen SOP terakhir dalam live kita itu sebelum kita mulai adalah luruskan niat kita. Saya pengen teman-teman yang masuk room live ngaji saya ini niatnya luruskan hanya mengharap ridho dari Allah, ya, niat sebagai bentuk tolabul ilmi, menuntut ilmu, yang semoga dengan itu hari ini kita buka dengan belajar, hari ini kita buka dengan Al-Quran, hari ini kita buka dengan hal-hal baik. Allah berikan kebaikan-kebaikan yang melimpah ruah untuk kita di hari ini, ya teman-teman. Ya teman-teman harus yakin ahsantum li anfusikum, ya gitu. Kita itu akan mendapatkan apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Kalau kebaikan, insya Allah kebaikan lagi yang akan kita dapatkan, insya Allah, ya. Baik, kita mulai ya teman-teman ya. Sekarang saya akan coba izin baca dulu Quran surah Al-Fatihah ayat kelimanya, ya. Abis itu kita cari lagi potensi-potensi kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita membaca Quran surah Al-Fatihah. Lama kali pembuka kapan belajar. Kalau tidak suka, tidak usah diikuti ya. Oke, lanjut lagi. Ya, teman-teman sudah nonton gratis, jangan banyak protes ya. Itu. Oke, kecuali teman-teman bayar, silakan protes ya. Oke, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fokus pada bacaan, bukan pada irama ya, teman-teman sekalian ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke.
Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Ini bahasan yang kemarin malam. Saya izin pindahkan dulu biar teman-teman tidak terdistraksi dengan warna-warnanya dulu. Nanti kita kembalikan ke atas ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Kita mulai ya. Kita mulai di Quran surah Al-Fatihah kelima ini kemarin sudah kita bahas kalimat iya kah? Ya, sekarang saya ingin membahas bagian yang ini. Kalimatnya saya tandai dulu dengan warna kuning. Nah, fokus kita akan kita fokus pada kalimat yang ini. Afwan. Yang ini ya. Saya tandai dengan warna merah. Ya, pada kalimat na'budu ini kita akan fokus kepada huruf yang ini. Ini namanya adalah huruf ain. Ya, ainnya dalam keadaan di atasnya terdapat tanda petik. Ya, tanda petik di atas huruf ini namanya adalah tanda sakinah. Atau sering kita sebut dengan tanda sukun. Atau sering kita sebut dengan tanda mati. Walaupun arti sukun itu bukan mati tapi diam. Ya, tapi boleh nggak disebut ain mati? Ya boleh, silakan saja asalkan cara bacanya benar. Tapi kalau teman-teman pengen tahu hakikat sukun itu apa, artinya diam. Ya, oke ya. Nah, sekarang ain sukun. Ya, ain sukun. Apa potensi kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ain sukun, teman-teman sekalian? Ya, nah kita lihat di sini teman-teman sekalian yang sudah punya buku saya, ya. Oke, nah silakan dibuka halaman ke 11 ya. Oke. Perhatikan. Halaman ain sukun ya, halaman 11 ini izin buku atau panduan yang kita pakai dalam belajar adalah buku yang saya tulis sendiri. Jadi yang sudah punya buku saya, silakan dibuka halaman bukunya halaman 11. Fokus kita sekarang di ain sukun, tidak ain harokat, tidak pula ain tasydid. Ya, fokus di ain sukun. Perhatikan, potensi kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ain sukun itu apa? Kita lihat poin 1, sering kali tertukar. Perhatikan, kalau contoh kasusnya sudah tertukar, maka saya tandai dengan warna merah. Ini dia akan menghasilkan kesalahan yang besar. Kenapa menghasilkan kesalahan yang besar? Karena tertukar huruf itu bisa merubah struktur kata, teman-teman sekalian. Kalau hurufnya tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, maka itu bisa merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, makna ayat akan ikut berubah. Ya, maka penting jangan sampai ketukar. Ya, jangan sampai ketukar. Nah, emang huruf ain sukun itu tertukar dengan huruf apa? Seringkali dia tertukar dengan huruf ini. Nah, ya, saya tandai deh pakai warna merah nih. Dia seringkali tertukar dengan huruf hamzah sukun. Nah, ya. Oke. Nah, contohnya gimana? Misalnya kita ambil contoh dulu di buku saya ya. Nih, kita ambil banyak contoh, banyak kalimat dan banyak praktek yang akan kita coba contohkan. Nih, misalnya di Quran surah Az-Zalzalah ayat ke-6. Ain sukun di sini jangan sampai dibaca seperti ini. A'malahum. Ya. A'malahum. Jangan sampai dibaca seperti itu. Nih, ya, biar lebih jelas. Ini bacaan yang salah, teman-teman. Perhatikan. A'malahum. A'malahum. Harusnya dibacanya seperti apa? A'malahum. Perhatikan bunyi ain sukunnya. A'malahum. A'malahum. Oke? Beda nggak? Beda nggak bunyinya, teman-teman? Antara yang benar dan yang salah tadi. Ya. Jadi jangan sampai ketukar. Kita izin sandingkan bunyi salah dan bunyi benarnya biar teman-teman kenal. Oh, yang salahnya gimana?
yang lebih tepatnya seperti apa. Nah, sekarang kita bahas ya. Yang membedakan antara ain dengan hamzah tadi apa? Dari segi suara. Dari segi suara. Kalau huruf ain itu tadi dia dibaca ngalir suaranya sedikit sampai teman-teman membaca huruf setelah huruf ain sukunnya, membaca mim setelah ain sukunnya. Contoh tadi begini yang benar nih. A'malahum. Tapi kalau teman-teman baca di hamzah, hamzah itu sifatnya tertahan suaranya, nggak mengalir sedikit seperti ain. A'malahum. Nah, itu jadinya hamzah salah. Ya. Nah, sekarang gimana agar huruf ain kita ini nggak ketukar? Maka caranya kita harus ketahui setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Tempat keluarnya huruf. Nah, tempat keluarnya huruf ini harus kita ketahui biar bunyinya benar. Jadi satuan terkecil dalam belajar tajwid itu huruf. Satuan terkecilnya dari huruf adalah makhraj. Ya. Nah, di mana tempat keluar dari huruf ain atau makhraj huruf ain? Dia dilafalkan dari bagian tenggorokan tengah. Ya, dalam istilah tajwidnya namanya wastul halqi. Nah, di mana itu? Di sini, teman-teman. Nah, ya. Sekarang saya akan bahas. Tenggorokan itu dalam membaca Quran dibagi menjadi 3 titik atau 3 tempat. Jadi bukan tenggorokan satu aja tenggorokan gitu, enggak. Tapi ada 3. Yang pertama, tadi contohnya adalah huruf ain, tengah tenggorokan di sini. A, I, U, A, A. Nah, di sini ain. Lalu ada bagian tenggorokan paling dalam di sini. Ini namanya tenggorokan pangkal di sini. Satu lagi ada tenggorokan bagian terluar di sini. Nah, ain itu di antara keduanya di sini. A, I, au. Nah, di situ huruf ain. Pertanyaannya adalah kenapa huruf ain ini sering tertukar menjadi huruf hamzah? Teman-teman harus tahu. Kalau ain dilafalkan tepat dari sini, dia nggak akan berubah jadi hamzah. Nah, pertanyaannya kenapa jadi hamzah huruf ainnya? Karena teman-teman melafalkan ainnya dari makhraj hamzah. Tuh. Nih, makhraj hamzah di mana? Keluar dari tenggorokan paling bawah atau tenggorokan pangkal. Di mana? Di sini kalau hamzah. Tuh beda sedikit. Iya, beda sedikit tapi huruf yang keluar beda jauh. Huruf yang keluar beda. Jadi nggak ada, walaupun beda sedikit, kalau ya hurufnya beda ya beda. Walaupun hurufnya bunyinya mirip ya tetap berbeda. Mirip itu tidak sama, bukan sama. Paham nggak? Jelas gak teman-teman? Ya. Nah, jadi kalau hamzah di tenggorokan pangkal a, i, u, a. Kalau ain tengah tenggorokan a, i, u, a. Tuh, suaranya ngalir sedikit. Nah, makanya lihat. Kalau teman-teman sudah tepat melafalkan ain dari makhrajnya, maka salah satu sifat. Nah, sekarang setiap huruf hijaiyah itu punya sifat, teman-teman. Sifat itu apa? Sifat itu karakter. Ya, pembeda dari setiap huruf hijaiyah itu nanti dari sifat salah satunya. Nah, sifat dari huruf ain dari segi suara kalau tepat dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan, nama sifatnya poin 2. Nama sifatnya tawasud, teman-teman. Tawasud itu artinya apa? Tawasud itu artinya suaranya berada di pertengahan. Pertengahan. Pertengahan gimana maksudnya? Pertengahan di antara mengalir dan tertahan. Berarti kalau pertengahan dia nggak betul-betul tertahan tapi nggak betul-betul mengalir. Berarti apa? Sedikit mengalirnya. Sedikit mengalirnya. Ya, contoh misalnya kita perhatikan lagi. Kalau hamzah nih, kalau hamzah beda. Kalau dia dilafalkan dari tenggorokan pangkal, hamzah itu pasti sifatnya yang akan keluar itu poin 2. Apa? Syiddah. Tertahan suara. Bedakan sama ain. Bedakan sama ain. Beda ya. Nah, maka nanti dari segi praktek bunyinya pun akan berbeda, teman-teman sekalian. Nih, kita ulang lagi ya. Di kalimat Quran surah Al-Zalzalah dulu nih biar nggak bercabang. Nih, perhatikan bunyi ainnya. Kalau ain dia akan sedikit mengalir antara bunyi ain dengan maknya. A'malahum. Kalau hamzah a'malahum. Paham ya?
Paham nggak? Nih satu lagi. Lagi nih. Misalnya yang ini ya. Nih. Quran surah Al-Baqarah 255. Perhatikan. Perhatikan ya. Nih. Ini bacaan yang salah ya. Ya lamu. Ya lamu. Ya, bacaan yang lebih tepat insya Allah ya lamu. Ya lamu. Ya, bacaan yang salah ya lamu. Ya lamu. Bacaan yang benar insya Allah ya lamu. Ya lamu. Ya. Oke. Nah, itu harus dilatih. Latihan terus pelan-pelan, tiada bosan, berikhtiar, maksimal, berdoa. Udah, hasil udah urusan Allah. Ya. Oke. Nih, sekarang sampai sini bisa dibedakan nggak, teman-teman? Ya, bisa dibedakan nggak? Jadi kalau ain itu bunyinya mengalir sedikit, nggak boleh tertahan. Dengan huruf berikutnya ya lamu dari tengah tenggorokan. Kalau hamzah dari pangkat tenggorokan suaranya terputus. Ya lamu. Nah, jangan ketukar ya. Oke, sekarang misalnya di kalimat ini ya, Quran surah Asy-Syarah ayat keempat. Huruf ain sukunnya di sini. Mana bacaan ain sukun yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Yang A wa rafa'na. Yang B wa rafa'na. Mana yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Yang A wa rafa'na. Yang B wa rafa'na. Kita lihat ya. Jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab A atau B. Ya. Sip. Dominan menjawab yang A. Ya. Oke, bagus. Yang tepat adalah yang A nih. Yang A tuh begini. Perhatikan. Yang A. Wa rafa'na. Yang B. Wa rafa'na. Bunyi A-nya jadi putus, itu jadi hamzah. Ya. Wa rafa'na. Wa rafa'na. Paham ya? Jelas ya? Oke. Jadi jangan sampai tertukar teman-teman sekalian. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Oke, lanjutkan lagi. Perhatikan. Jadi fokus kita di ain sukun, ya. Jadi jangan sampai tertukar dengan hamzah, ya, bunyinya. Teman-teman harus kenal bunyinya, ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Teman-teman yang baru bergabung di sini, selamat bergabung. Kita di TikTok sudah berjalan 4 tahun dari awal Maret 2022. Jadi yang pengen belajar secara rutin ikuti, ya. Simak baik-baik. Oke, sip. Lanjutkan lagi. Nah, sekarang kesalahan berikutnya. Ya, bunyi ain sukun itu masih di poin 1. Selain dia sering kali tertukar dengan huruf hamzah sukun, nah sebenarnya masih di poin 1 nih. Dia dilafalkan sudah tepat menjadi huruf ain, teman-teman. Sudah tepat melafalkan menjadi huruf ain, tapi dia masih baca dalam keadaan terputus. Nah, dalam keadaan terputus. Jadi gini, kalau tadi kan betul-betul bunyi ainnya jadi hamzah. Nah, kalau sekarang sudah jadi ain, tapi karakter sifatnya masih salah. Contoh, ini bacaan yang salah. Perhatikan. Nih ya. Ni'matin. 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 Nah, ini bacaannya sebenarnya udah bagus nih, tapi masih putus yang barusan. Harusnya dialirkan, bunyi ain sukunnya dialirkan sedikit sampai melafalkan mimnya. Ni'matin. Ni'matin. Paham? Jelas? Jelas ya sampai sini ya? Oke, lanjut ya. Jadi, walaupun sudah menjadi ain, itu udah lebih bagus, tapi tetap sifatnya harus disempurnakan, bukan cuma makhrajnya aja. Tapi sifatnya ain itu nggak boleh terputus, ya.
Oke, coba contoh misalnya yang ini ya. Yang ini deh. Nih. Quran surah Asy-Syarh ayat kedua. Ya, mana bunyi ain sukun yang lebih tepat, teman-teman? Yang A atau yang B? Fokus konsentrasi. Yang A, wa wada'na. Yang B, wa wada'na. Kira-kira mana ain sukun yang lebih tepat? Apakah yang A atau yang B? Silakan dijawab di kolom komentar. Yang A, wa wada'na. Yang B, wa wada'na. Yang lebih tepat adalah yang A. Yang B itu adalah bacaan yang B adalah bacaan yang salah karena bunyi ain sukunnya terputus ya. Wa wada'na. Harusnya nggak boleh putus ya. Wa wada'na. Dia mengalir sedikit suaranya. Nah, gitu ya. Tapi bacaan yang ini salahnya lebih benar. Salahnya lebih benar itu maksudnya dia nggak sampai betul-betul jadi hamzah. Cuman tinggal sempurnakan hurufnya aja. Udah nggak ketukar gitu loh. Ya. Oke. Jadi itulah kesalahan pertama yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan ain sukun. Ya. Poin 1 tadi. Sekarang kita coba praktekkan dulu di Quran surah Al-Fatihah. Nih, satu-satu. Maka di sini coba teman-teman tinggal jawab ya. Kalau bacaan saya salah ain sukunnya, boleh komen salah ya. Kalau benar boleh komen benar. Fokus pada kalimat yang saya tandai dengan warna kuning, fokus utamanya di huruf yang berwarna merah yaitu ain sukun. Kita mulai. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kira-kira bacaan yang barusan salah atau benar? Silakan dijawab. Salah atau benar, teman-teman? Iyyaka na'budu wa iyyaka. Oke, baik. Bacaan yang barusan adalah bacaan yang salah. Iyyaka na'budu. Baik, ya. Alasan salahnya karena apa, teman-teman? Coba dijelaskan. Alasan salah bacaan yang barusan ain sukunya kenapa? Ya, boleh dijelaskan. Iyyaka na'budu. Oke, yang jawab alasannya karena terputus, ya, saya kasih nilai hanya setengah, 50 saja. Ya, yang jawab hanya membahas terputusnya saja, tertahannya saja, saya kasih nilai 50. Lah, kenapa nggak 100, Bang? Iya, memang kesalahannya terputus, tapi bukan jawaban itu yang paling tepat. Kenapa? Kalau teman-teman cuma jawab terputus, berarti teman-teman sudah menyepakati ya. Yang jawab ini terputus, berarti ini betul huruf ain. Emang yang tadi dibaca huruf ain? Yang tadi dibaca emang huruf ain ya? Atau udah emang bukan ain? Ayo. Yang tadi kesalahannya bukan hanya sekedar terputus, Bunda. Kalau teman-teman ayahanda, abang, kakak sekalian hanya menjawab terputus, berarti teman-teman sudah mengkonfirmasi bahwasanya oke, ini ain. Enggak. Yang tadi itu bukan hanya sekedar terputus, tapi jadi hamzah. Jadi yang jawabannya karena alasannya karena berubah jadi hamzah, saya kasih nilai 100. Karena kalau dia dibaca jadi hamzah, sudah pasti terputus. Tapi kalau teman-teman jawab hanya terputus, dia belum tentu belum pasti kalau dia tertukar. Nah, harus jelas alasannya. Tapi bagus, betul dia terputus ya. Tapi bukan itu yang jawaban yang paling tepat. Harus ngeh dengan bunyi, teman-teman sekalian. Ya, oke. Berarti bacaan tadi salah. Ya, kalau sekarang salah atau benar? Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ain sukunnya yang barusan salah atau benar? Iyyaka na'budu wa iyyaka. Salah lagi ain sukunnya ya. Baik, salahnya karena apa yang ini?
Salahnya apa nih? Na'budu. Iyyaka na'budu. Nah, kalau yang ini alasannya teman-teman ain sukunya salah karena terputus, baru saya kasih nilai 100. Ya, kalau yang ini alasannya memang terputus, tidak jadi hamzah. Udah jadi ain bagus, cuman tinggal sifatnya jangan sampai tertahan. Ya, sehingga bacaan yang lebih tepat adalah iyyaka na'budu wa iyyaka. Faham? Jelas sampai sini? Oke. Jadi kesalahan yang barusan itu udah lebih bagus karena bukan salah besar. Karena ain sukunya tidak tertukar dengan hamzah, tapi sifat ainnya masih terputus, harusnya sedikit mengalir. Paham ya? Oke, ya. Lanjut ke kalimat berikutnya atau kita bahas kesalahan kecil ain sukun. Itu yang kita bahas baru fokus pada kesalahan besar, yaitu ain berubah jadi hamzah dan kesalahan kecil yang barusan tadi ain sukunnya terputus. Lanjut ke ayat berikutnya atau bahas dulu huruf ain? Lanjut ke kalimat berikutnya atau bahas dulu ain? Coba bahas dulu ya. Oke, cara membahasnya gimana? Kembali ke buku saya, dibuka lagi halaman ain sukun. Tadi yang baru kita bahas ain sukunnya, kesalahan poin 1 ya, sering kali tertukar dengan hamzah dan dibaca terputus. Masih ada poin 2 dan 3. Kita mulai. Kesalahan poin 2 pada huruf ain bersukun adalah menambahkan suara tambahan berupa pantulan adalah hal yang keliru. Ya, oke, ya, nggak boleh nih. Siapa yang melafalkan huruf ain suka menambahkan suara tambahan seperti ada bunyi memantulnya, itu tak boleh. Ya, contohnya gimana bang? Contohnya begini. Ya, di sini ada Quran surah Al-Bayyinah ayat keempat nih. Ya, jangan sampai ain sukunya dibaca begini. Mim ba'di, mim ba'di, ba'di. Ada bunyi tambahan setelah bunyi ain sukun itu. Ba'. Nah, jangan. Harusnya dibaca bagaimana? Nih, saya contohkan ya. Ini ya, ini adalah bacaan yang salah. Perhatikan. Mim ba'di, mim ba'di, mim ba'di. Beda nggak? Ayo harus kenal bunyinya. Ya. Mim ba'di, mim ba'di. Harus kenal. Sengaja saya baca pelan-pelan begini. Ya, sekali lagi yang salah. Mim ba'di, mim ba'di. Beda ya. Oke, harus kenal dengan bunyi. Kita jelaskan kaidah konsep teori, tapi bunyinya tetap kita juga masukkan ke input otak kita. Input teori, input kaidah, input bunyi. Baru biar outputnya benar. Ya. Oke, nah sekarang kenapa nggak boleh memantul? Nah, harus jelaskan dulu ya. Kenapa huruf ain tidak boleh memantul? Karena huruf ain punya sifat. Nah, ain punya 5 sifat. Kita lihat sifat dari poin 1 sampai dengan 5 itu nggak ada sifat yang namanya kolkolah. Ada nggak sifat di sini yang istilahnya kolkolah? Ada yang nemu nggak? Nggak ada. Karena ain bukan merupakan sifat kolkolah. Bukan merupakan sifat yang punya sifat namanya memantul. Yang punya sifat kolkolah itu hanya ada 5. Apa aja hurufnya? Ba, jim, dal, to, qof. Sering kita kenal dengan susunan kalimat baju di toko. Ya. Abe, aje, ade, ato, ako. Nah itu huruf kolkolah. Ain nggak termasuk. Jangan ngaku-ngaku huruf ain. Jangan sampai kita terlalu kreatif. Masa bang huruf ain kalah sama huruf ba punya kolkolah? Saya pengen pantulkan huruf ain biar nggak kalah sama kayak huruf ba. Oh jangan dong.
Kan ada aturannya. Memang nggak ada sifatnya huruf ain, ya. Oke, paham ya? Nah, jadi tidak boleh dipantulkan seperti tadi. Contohkan lagi, bukan dibaca mim ba'di, tapi kita alirkan sedikit bunyi ain sukunnya. Mim ba'di. Faham? Jelas sampai sini? Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Ya, banyak orang di sini sedang mengupayakan untuk terus baca Quran, ya, walaupun penuh dengan keterbata-bataan, ya, banyak yang masih keluh ya Allah kita semuanya di sini. Tapi ya Allah, kami yakin Engkau terus melihat ikhtiar kami, ya, maka tolong bantu kami untuk terus bisa istiqomah bareng sama Quran. Apapun hasilnya, mau bacaan kita seperti apa sekarang, yang Allah minta pertanggungjawaban itu bukan hasil kok, karena hasil itu murni pemberian Allah nanti. Tapi ikhtiar, proses itu kita yang punya kendali. Sambil minta ke Allah biar ditunjukkan terus hidayah-hidayah untuk kita, petunjuk-petunjuk teman-teman sekalian. Ya, oke, lanjut. Nah sekarang misalnya teman-teman, saya praktekkan di kalimat yang ini ya. Nih, Quran surah Al-Lail ayat ke-19, fokus pada ain sukun. Coba, kira-kira ain sukun yang saya baca ini mana yang benar? Ya, yang A atau yang B? Oke, yang A ni'matin. Yang B ni'matin. Yang A ni'matin, yang B ni'matin. Kira-kira mana ain sukun yang lebih tepat sahabat-sahabatku, kawan-kawanku sekalian? Masya Allah. Kita lihat ya. Jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab yang B nih. Hampir 200 kali itu yang jawab. Masya Allah. Sip. Yang tepat adalah yang B. Ni'matin. Nih, yang tepat adalah yang ini. Ya. Perhatikan. Yang tepat adalah yang B. Ni'matin. Yang salah adalah yang A. Ni'matin. Ni'matin. Ya. Yang benar ni'matin. 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 Bisa dibedakan teman-teman? Bisa dibedakan nggak? Jelas nggak? Ya, paham ya? Nah itu teman-teman harus perhatikan ketika baca Quran surah Al-Fatihah. Ya, oke. Nih, misalnya kita praktekin di Quran surah Al-Fatihah. Ya. Nih di kalimat ini ya. Oke. Mana apakah ain sukun saya salah atau benar? Konsentrasi. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kira-kira bagaimana ain sukun saya yang barusan? Salah atau benar? Salah ya? Salah ya? Kenapa salah? Apa alasan salahnya? Biar saya bisa perbaiki. Salahnya apa? Na'budu. Na'budu. Karena bunyi ain sukunnya ada suara tambahan berupa e di ujung pelafalan ain sukunnya. Nah, nggak boleh. Kenapa harus dipantulkan? Ya, oke, gini. Saya akan sampaikan, Bang, gimana caranya agar ain sukun ini tidak memantul? Nih, ya, saya kembalikan lagi kepada bahasan, ya. Gimana caranya agar bunyi ain ini nggak ada bunyi pantulan ni'matin? Gini teman-teman, huruf yang nggak punya sifat memantul, tapi sering terpantulkan karena tidak sengaja, bukan disengajakan kan? Nggak sengaja. Tapi menghindarinya kok susah ya, misalnya gitu. Bukan susah, tapi kita terbiasa bertahun-tahun dengan membaca ain sukun seperti itu. Jadi merubah kebiasaan yang susah, bukan baca Al-Quran yang susah. Ya, Al-Quran itu Allah sudah janjikan, ya, mudah dipelajari. Yang sulit itu merubah kebiasaannya, bukan baca Al-Qurannya. Ya, oke, perhatikan. Kenapa bisa memantul? Teman-teman kan udah tahu ya, makhraj huruf ain tadi dari tengah tenggorokan. Jadi tengah tenggorokan kita, tengah tenggorokannya dikontraksikan. Nah, jadi biar nggak memantul, ditekan terus, tengah tenggorokannya ditekan terus, jangan dilonggarkan dulu makhrajnya. Nia, tekan terus sampai ain sukunnya beres mengalir sedikit,
Ketika sesaat akan melafalkan huruf berikutnya, baru dilepas, baru dilonggarkan makhrajnya. Ya, kalau dia belum selesai, udah teman-teman longgarkan, jadinya begini. Nah itu teman-teman lepas, jangan dilepas, tapi dialirkan. Ni'matin, ni'matin, ni'matin. Jadi ketika melafalkan ma, baru lepas makhraj ainnya, ni'matin. Jangan ain ma-nya masih jauh, ainnya udah dilepas. Nah, jangan dilonggarkan. Ni'matin harusnya ni'matin. Contoh satu lagi. Misalnya ini ya. Nih, bunyi ainnya tekan terus. Ketika akan melafalkan bu, ya, bu di sini, baru longgarkan ain sukunnya. Falyabudu. Kalau teman-teman longgarkan bunyi ain sukunnya, makhrajnya jadinya gini. Nah, begitu. Ya gitu ya. Itu alasan kenapa bunyi huruf qalqalah itu sering memantul. Huruf yang gak punya qalqalah sering memantul. Ya, harus dibiasakan. Tekan makhrajnya jangan sampai lepas. Ya. Oke, sekarang lanjut ya. Masih ada satu lagi kesalahan poin 3. Kesalahan poin 3 ketika kita melafalkan ain sukun. Ya. Apa? Menebalkan huruf ain sukun yang seharusnya dibaca dalam keadaan tipis. Nah, nanti teman-teman harus belajar juga kalau huruf hijaiyah itu ada huruf yang karakternya tebal, ada huruf yang karakternya tipis. Huruf ain ini termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis. Kalau belum kenal Bang, saya baru belajar. Saya belum kenal mana huruf yang tebal, mana huruf yang tipis. Nah, kalau udah punya buku yang ini yang saya pakai, teman-teman buka di halaman perkenalan. Tadi kita udah belajar makhraj huruf ain, ya, sifat-sifat huruf ain apa aja. Nah, sekarang kita lihat ain ini termasuk ke dalam huruf yang tipis atau huruf yang tebal. Lihatnya di sini. Kalau ada tulisan tarkik pada huruf tersebut, maka ini tandanya dia dibaca dalam keadaan yang tipis. Gitu ya. Nanti ada huruf yang tebal, ada contohnya apa, misalnya huruf yang tebal itu nih. Nah, ini huruf dot itu termasuk ke dalam huruf yang karakternya tebal, makanya tulisannya bukan tarki, kan beda, tapi tafkhim. Tafkhim itu dibaca dengan suara yang tebal, ya. Oke Bang, sekalian bahas Bang, itu kan teorinya tebal tipis, tapi secara praktek apa yang membedakan huruf yang tebal dan tipis? Baik, saya jelaskan dulu. Kalau huruf yang karakternya tafkhim atau tebal, itu bunyinya tebal karena apa? Karena dia mengangkat bagian pangkal lidah. Nah, makanya huruf dot ini karena tebal, dia terangkat pangkal lidahnya. Salah satu sifat dari huruf dot, lihat poin ketiga, isti'la namanya. Isti'la itu apa? Terangkat bagian pangkal lidah. Kenapa terangkat? Karena dia huruf yang tebal. Beda sama huruf ain. Nih huruf ain. Huruf ain tipis, ya, tarkik. Maka salah satu sifat dari huruf ain, teman-teman sekalian, nama sifatnya bukan isti'la ya, beda. Tuh lihat poin 3. Nama sifatnya istifal. Istifal itu apa? Terhampar bagian pangkal lidah. Tuh. Sekarang pertanyaannya, mana yang dimaksud dengan pangkal lidah? Oke, yang dimaksud dengan pangkal lidah itu, teman-teman sekalian, nih. Saya coba berikhtiar ya. Pengen tahu pangkal lidah yang belah mana, yang bagian mana? Boleh, saya siapin sebentar ya. Saya berikhtiar, teman-teman berikhtiar dengan bantu kami tap-tap layar, ya. Oke, masalah hasil udah urusan Allah, ya. Yang penting kita ikhtiarnya maksimal, bantu kami dengan tap-tap layar. Oke, nih. Yang disebut dengan pangkal lidah itu, teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Nih lihat. Lihat, ini gambar lidah, animasi lidah. Nah, lihat poin keempat di sini. Nah, area belakang sini ini adalah pangkal lidah. Nih, ini adalah pangkal lidah. Ya. Oke, ini ujung lidah, ini tengah lidah, ini samping lidah. Nah, kalau kita ibaratkan ini adalah lidah, ini ujung lidah, ini tengah lidah, ini pangkal lidah. Nah, kalau huruf tebal dia terangkat ke atas, kalau huruf tipis dia terhampar turun.
Sekarang kita lihat dari segi gambar. Karena huruf ain ini adalah huruf yang tipis, teman-teman sepakat kan ya? Makanya lihat di sini, ya. Dia lidahnya terhampar seperti ini. Ya. Oke, kalau huruf dot tadi dia huruf yang tebal kan, huruf dot, atau misalnya apa? Huruf wo nih. Huruf wo mana ya? Nah, huruf wo kan huruf yang tebal. Nih, tafkhim. Tuh. Tafkhim ya. Maka dia pangkal lidahnya naik, tuh. Beda kan? Beda kan? Beda nggak? Ini wo, tiba-tiba kalau ini tebal nih naik pangkal lidahnya. Kalau huruf ain, cus ke bawah deh tipis. Paham ya? Paham ya? Nah, sekarang kita kembali lagi ke ain sukun. Ain sukun dilarang untuk ditebalkan karena harusnya dibaca tipis. Contoh bunyinya gimana sekarang? Nah, sekarang butuh contoh bunyi, nih gini. Misalnya saya contohkan di kalimat yang, nah ini ya, Quran surah Al-Kautsar ayat ke-1. Ini contoh bunyi yang saya ingin contohkan, perhatikan. Ini kita perhatikan tebal tipis huruf ainnya. Oke. A'tainaka. Harusnya a'ta. Perhatikan bunyi ainnya. Nah, ini ainnya udah ke bawah to. Kenapa ainnya bisa tebal di sini? Nah, nah. Harusnya kan bukan Nah, ke bawah tebal tuh. Kenapa bisa? Karena biasanya kalau ada huruf yang karakternya tipis, yaitu ain contohnya di sini, lalu dia bersebelahan, baik di sebelumnya contoh atau misalnya di contoh ini ada setelahnya, itu ada huruf tebal. To itu huruf tebal. Ketika teman-teman melafalkan huruf tipis yang bersandingan dengan huruf tebal, jangan sampai huruf tipis ini kalah. Kalah tuh maksudnya gimana? Kalah jadi tebal. Ke bawah nuansa huruf to. Fokus teman-teman belum beres huruf ain, udah fokus ke huruf to. Ainnya belum beres, jadinya jadi ke bawah tebal. Ya, jangan. Beresin satu-satu. Po. Baru tebalkan di huruf to-nya saja. Jangan sampai ke bawah ain sukunya tebal. Po. Enggak, tapi po. Beresin satu-satu. A'tainaka. Jangan a'tainaka. Paham nggak? Gitu. Jadi karena to ini huruf tebal, naikin pangkal lidah, huruf ain ini belum beres, udah keikut naik pangkal lidahnya, jadinya tebal bunyi ainnya. Jelas ya? Oke. Sip. Ingat ya teman-teman, belajar di live TikTok itu ya, mau teman-teman talaki berulang kali bagus. Kalau ada sesi talakinya, nanti kita akan ada sesi talaki juga, tapi tidak hari ini. Ya, tetap teman-teman harus cari guru. Nggak cukup belajar di TikTok, Bunda. TikTok itu hanya untuk mengulang-ulang. Ya, bagus, tapi nggak cukup. Kenapa? Saya harus tetap apa adanya. Jangan sampai teman-teman keasikan belajar di TikTok nggak cari guru. Teman-teman, bagaimana bisa teman-teman memverifikasi bacaan teman-teman sudah tepat tanpa ada seorang guru yang mendampingi secara rutin? Ayo Bunda, cari waktu rutin untuk belajar, cari guru. Ya, boleh di tempat daerah teman-teman, masjid teman-teman, musola dan segala macam, cari aja dulu guru sebagai bentuk ikhtiar. Nah, makanya next adalah saya bukan hanya sekedar dampingi teman-teman di live. Kita bukannya siapkan tontonan di live aja. Ini pintu awal saja. Saya bukan hanya siapkan buku. Saya bukan hanya siapkan buku yang tadi kita pakai. Enggak, itu bagus tapi enggak cukup. Kita harus siapkan apa? Kelas yang berjenjang, yang mendampingi tumbuh kembang bacaan teman-teman. Ya. Oke, jadi doakan semoga kelas kami segera rampung. Bagus belajar di live TikTok, bagus beli buku tajwid, tahsin, Al-Quran. Tapi yakinilah itu tidak cukup. Teman-teman udah sering ikut talaki di room live TikTok, rutin nggak? Berjenjang nggak? Biasanya itu bagus. Tapi nyekclok pasti bahasannya. Karena memang bukan kelas yang berjenjang gitu. Cari guru. Kenapa saya bilang begini? Karena saya cinta sama teman-teman.
Saya pengen teman-teman itu betul-betul memastikan bacanya tepat. Karena apa? Karena yang kita sedang ikhtiarkan adalah memberantas buta huruf Al-Quran di Indonesia. Ya, oke, jelas ya. Lanjut lagi, sok lanjut lagi teman-teman ya. Jadi huruf ain sukun jangan sampai ke bawah tebel. Contoh misalnya teman-teman, di kalimat ini, Quran surah Asy-Syarh ayat kedua. Mana huruf ain sukun yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Ya, yang A atau yang B? Yang A, wa wada'na. Yang B, wa wada'na. Kira-kira mana huruf ain yang lebih tepat? Yang A kah atau yang B? Teman-teman silahkan jawab di kolom komentar. Yang A kah atau yang B? Nih, saya ulang lagi. Yang A begini. Wa wada'na. Yang B, wa wada'na. Yang tepat adalah yang A. Teman-teman sekalian, yang tepat adalah yang A. Ya. Oke, yang tepat adalah yang A. Kenapa yang B salah? Ya, yang B salah karena bunyi ainnya ke bawah huruf ini. Huruf dot itu huruf yang tebal. Ain sukunnya jangan ke bawah tebal. Yang tebalnya cuma dot aja di sini. Waw, tipis ain, tipis nun, tipis dot doang yang tebal. Jangan sampai dot ini mengalihkan dunia waw dan ain dan nun. Semuanya ditebal. Wa wada'na. Enggak. Wa wada'na. Bukan dibaca wa bukan tapi da'na. Ya. Kalau teman-teman masih ngerasa kok bunyinya mirip-mirip, nah itu biasanya kita memang belum kenal dengan apa yang kita baca, belum kenal dengan bunyinya. Kita mesti kenal dengan bunyi. Ya, tuh Bunda Mustriati ya, suka nggak sadar ya Bun, salah ya. Ya makanya kalau baca Quran kita pastikan bacanya penuh dengan kesadaran. Jangan sampai kita baca, aduh iya masih salah, suka nggak sadar. Ya makanya harus sadar ketika baca Quran. Harus penuh dengan full kesadaran ya. Gitu. Jangan sampai kita nggak nyadar lagi ngaji. Oh saya tuh lagi ngaji ya gitu. Ya. Oke. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Ya. Semakin takut jadi imam. Nah perasaan takut jadi imam itu adalah hal yang bagus. Sehingga teman-teman akan berlatih. Tahu kalau amanah jadi pemimpin, amanah jadi imam itu luar biasa, bukan main, bukan nyalonin jadi pemimpin. Ya, dulu itu zaman sahabat, ya, gak mau jadi pemimpin itu Bunda. Era sekarang jadi pemimpin, berpikir berbagai macam cara dengan kampanye untuk jadi pemimpin. Syukur-syukur jadi pemimpin amanah. Ini mah banyak rakyat yang terlantar. Kita lagi ngebahas apa ini? Bahas imam kan ya, bukan yang lain ya, izin. Oke, begitu nggak? Zaman Rasulullah sahabat itu, ya, nggak ada yang dia kampanye teman-teman. Kampanye pilih calon paslon urut nomor 100 sekian misalnya. Mana coba janjinya? Mana coba buktinya? Hanya kita doakan para pemimpin kita ya. Oke, di kepemerintahan Allah terus tunjukkan hidayah petunjuk. Doakan Bunda, doakan ya. Nah, oke, paham ya teman-teman sekalian ya. Jadi imam itu sulit Bunda. Jadi imam itu kalau kita benar-benar tahu tanggung jawab imam itu seperti apa, kita akan takut dan gak akan kampanye Bunda. Ya, bukan menyalonkan diri. Syukur-syukur kalau nyalonin janji-janjinya itu diupayakan ditunaikan. Ya, gitu. Oke, lanjut lagi. Ya, wa wada'na. Jadi harus tipis, ya. Oke ya, sip. Nah, jadi inilah 3 kesalahan yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan ain sukun. Sekarang karena kita sudah tahu 3 kesalahan ini, sebelum saya lanjut ke Quran surah Al-Fatihah lagi, saya perlu pembuktian dan memastikan. Teman-teman, perhatikan di sini. Di Quran surah Al-Kafirun ayat kedua. Mana ain sukun yang lebih tepat?
Apakah bacaan ain sukun saya salah atau benar? Ya, kalau salah komen salah, kalau benar silahkan komen benar. Siap ya? Kita mulai. La a'budu ma ta'budun. Ain sukunnya ada dua nih. Kalau salah komen salah, kalau benar komen benar. La a'budu ma ta'budun. Sekali lagi. Salah atau benar? La a'budu ma ta'budun. Salah. Yang salah ain yang pertama atau ain yang kedua atau salah semuanya? Coba dijawab. La a'budu ma ta'budun. Yang pertama salah. Ini Masya Allah, yang jawab dominan pertama salah. Berarti yang kedua benar. Yang kedua benar. Ta'budun. Dua-duanya salah, Bunda. Cuman memang yang salah besar itu di ain yang pertama. Kenapa? Kita bahas ya. Nih, ain yang pertama ini tadi bacaannya salah, alasannya kenapa? Ayo jawab dulu. Kenapa ain sukun yang ini salah? La a'budu. La a'budu. Apa salahnya? La a'budu. Salahnya ain yang barusan yang jawab terputus saya kasih nilai 50. Sekali lagi. Ini bukan hanya sekedar terputus, yang jawab kesalahannya karena berubah jadi hamzah, saya kasih nilai 100. Kalau teman-teman jawab hanya sekedar terputus, berarti teman-teman sudah mengiyakan ini adalah ain. Kalau teman-teman mengiyakan ini adalah ain, kesalahannya terputus, berarti kesalahannya disebut dengan lahnul khofi. Kesalahan yang kecil, nggak sampai berubah makna. Salah. Tadi itu kesalahannya besar, bukan hanya sekedar terputus. Kesalahannya tadi ainnya berubah jadi hamzah, bukan hanya sekedar terputus. Ya, makanya bacaan yang barusan salah ainnya. Ya, karena berubah jadi hamzah, betul-betul terputus. La betul-betul makhrajnya salah. La budu. Semestinya kita baca seperti apa? Alirkan sedikit suaranya dan dilafalkan dari tengah tenggorokan. La a'budu. La a'budu. Paham sampai sini? Boleh saya bahas pelan-pelan seperti ini? Ya. Oke ya. Sip. Sekarang ain sukun yang kedua tadi masih ada yang bilang ini udah bener. Ini salah juga, Bunda. Salahnya apa tadi ini ain yang kedua nih? Mata. Ini salah nih. Kesalahannya kenapa? Mata'budun. Mata'budun. Apa salahnya? Salahnya ain sukun yang barusan memang sih bukan kesalahan besar, tapi salahnya dia berubah, bukan berubah, dia menambahkan sifat yang semestinya nggak ada. Apa? Qalqalah. Kenapa kok ada qalqalahnya? Ta'a. Nah, ya. Ta'budun. Ya, jadi kesalahan tadi alasannya karena bacaan salahnya karena memantul. Mata'budun. Seharusnya mata'budun. Mata'budun. Paham sampai sini? Jelas? Lanjut nggak? Satu lagi ah. Biar afdol ya. Nah yang ini ya, fokus. Quran surah Quraisy ayat ketiga. Ain sukun saya benar atau salah? Ya, oke. Yang ini dulu lah, yang ini deh, gak apa-apa. Yang ini ya, salah atau benar? Fal ya
Ya, fokus. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadza. Fokus pada ain sukun. Salah atau benar? Falyabudu. Salah atau benar? Ya, bacaan yang barusan insya Allah ain sukunnya sudah lebih tepat. Ajib, mumtaz, barakallahu fikum. Satu lagi. Satu lagi. Ya. Al-Kautsar ayat 1. Salah atau benar? Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainaka. Salah. Bacaan saya salah yang barusan. Baik. Salahnya apa? A'tainaka. 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 Nah, kalau yang ini ya, yang jawab kesalahannya karena berubah jadi hamzah, saya kasih nilai 0. Yang jawab terputus, saya kasih nilai 100. Yang tadi salahnya hanya terputus aja bunda. Nih, berarti belum kenal dengan bunyi. Kalau yang jadi hamzah, bunyinya begini. Inna a'tainaka. Sedangkan tadi udah jadi ain. Nah, udah jadi ain, tapi bunyinya masih putus. Inna a'tainaka. Ya, jadi kesalahannya alasannya bukan karena berubah jadi hamzah, tapi sudah jadi ain dia, tapi terputus bunyinya. Nah, teman-teman harus tahu karakter bunyi hurufnya. Ya, harus kenal. Nah, banyak di antara kita yang memang belum kenal. Paham sampai sini? Jelas? Oke. Lanjut ya. Lanjutnya belum beres. Contoh pertanyaannya kita variasikan. Kenapa sih lama satu bahasan aja? Mau cepet-cepet, mau lama-lama? Udah lama-lama aja kadang-kadang kita lupa, ingat sekarang lupa nanti, apalagi cepet-cepet. Ya. Ini kita baru ngebahas ain sukun, perlu waktu 1 jam ain sukun doang. Belum ain harokat, belum ain tasydid. Tergantung teman-teman. Pengen baca yang cuman selewat, bahas lewat, beres. Ya. Atau kita berlama-lama pelan-pelan, ya, step by step, sedikit-sedikit. Bebas ya mah teman-teman. Cuman biasanya yang kita pakai selama live selama 4 tahun ke belakang ini, dari 2022 awal Maret, itu begitu bahasannya. Dulu mah belum lama live ngaji bunda. Sekarang mah udah bunda tinggal cari, scroll dikit udah banyak live ngaji ya. Oke, misalnya sekarang saya praktekkan di kalimat yang ini deh ya. Quran surah Al-Bayyinah ya. Mana bacaan yang tepat? Yang A, yang B, yang C, yang D. Ada 4 pilihan. A, B, C, D. Siap? Siap jawab dan siap fokus. A, B, C, D. Cari mana yang tepat. Tapi aturan mainnya adalah jangan jawab dulu sebelum contoh opsi yang D saya contohkan. Hati-hati. Banyak orang yang dia ngerasa, wah yang A ini udah pasti bener nih. Dia jawab, syukur-syukur bener ya. Kalau salah, kita nggak nyari cepet-cepetan. Karena ini nggak dapat hadiah, nggak dapat giveaway, nggak dapat door prize, nggak. Tapi insya Allah dapat pahala. Maka jangan cepet-cepetan. Ikuti aturan mainnya. Perhatikan. Ya. Mana bacaan yang tepat? A, B, C, atau D? Yang A. Mim
ba'di. Yang B, mim ba'di. Yang C, mim ba'di. Yang D, mim ba'di. Mana kira-kira yang tepat? Keren pada tertib, terima kasih ya. Keren Masya Allah, barakallahu fikum. Yang A, yang B, yang C, yang D. Dan kerennya adalah Allahu Akbar, teman-teman bukan hanya sekedar tertib, tapi teman-teman benar dominan jawabannya adalah yang ini. Takbir, Allahu Akbar. Ya, bukan hanya sekedar tertib, tapi dominan menjawab tepat, yaitu C. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah, tuh tertib, tenang, benar lagi. Keren. Tapi saya izin bahas lagi, ya. Biarin ngulang-ngulang juga ya. Perhatikan. Kenapa yang A salah? Mim ba'di. Kenapa yang ini salah? Mim ba'di. Ayo, kenapa? Mim ba'di. Karena ayo, yang A ini salah kenapa? Mim ba'di. Ya, dominan sudah tepat ya. Alasannya karena ain sukun yang barusan terputus. Bukan berubah jadi hamzah, Bunda. Yang berubah jadi hamzah itu di yang D tadi nih. Yang D begini. Mim ba'di. Yang D baru berubah jadi hamzah. Kalau yang A, dia udah jadi ain, tapi cuman tinggal suaranya terputus. Harus kenal alasannya juga, biar kokoh teman-teman ketika membaca tuh. Oh yang ini salahnya karena ini, oh ini yang salahnya karena ini. Yang A salahnya dia terputus, tapi sudah jadi ain. Mim ba'di. Yang D salah, ya, oke. Ya, yang D salah karena dia berubah jadi hamzah baru. Mim ba'di. Baru yang C salah. Nih yang C sekarang. Maaf, yang B. Yang B salah karena apa? Karena dibaca memantul kalau yang B. Mim ba'di. Ya, yang A salah karena terputus tapi sudah jadi ain. Mim ba'di. Yang B salah karena terpantulkan ain sukunnya. Mim ba'di. Yang D salah karena ainnya jadi hamzah. Mim ba'di. Paham? Dan itu semua sudah kita bahas. Ulang-ulang, ain sukun aja sampai 1 jam kita bahasnya. Belum ain harokat loh. Tuh. Belum ain sukun loh teman-teman. Tuh. Paham? Jelas, fokusnya di ain sukun dulu, jangan bercabang teman-teman. Ain sukun dulu, yang kita bahas ain sukun. Paham sampai sini? Ya, oke. Mayoritas belum bisa bedakan, tolong jelaskan ain hamzah. Udah dijelaskan Kak Mustaqim. Kak Mustaqim baru hadir. Dari tadi kita bahaskan ain hamzah di awal, paling awal malah. Ya enggak teman-teman? Ada yang ngikutin dari awal tadi? Kan udah kita bahas tadi bedanya ain apa dengan hamzah. Ya, sifatnya apa, hamzah gimana? Makhrajnya seperti apa? Kita liatin tadi di awal Bunda, Abang Kakak ya. Ain di mana makhrajnya? Tadi kan udah. Ya, makanya jangan terlambat ikut live-nya. Kalau terlambat nggak apa-apa, ikutin aja dulu tapi ya itu dibahas tadi di awal. Kita liatin makhrajnya insyaallah pelan-pelan. Ya. Nanti yang ketinggalan, makanya gini, yang ketinggalan bahasan tadi kalau perlu diulang. Yang sudah punya buku, yang ini, tadi kan kita pakai buku ini ya. Nah ini kan bukunya ya. Oke operator ya, silakan operator. Ini udah ada video belajarnya. Jadi bahasan tadi ain sukun, teman-teman nggak akan ketinggalan kalau ketinggalan live saya. Kalau udah punya buku, tinggal buka halaman ain sukun, nanti keluar videonya. Tuh ain sukun tuh teman-teman. Ada video belajarnya. Ada. Tuh contoh yang keliru, contoh yang benar. Kan tadi kita nyontohin bacaan yang benar gimana? Ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar.
Ya, itu di buku ada memang. Dan memang itu metode kita, teman-teman sekalian.